Jadi kalau uswatun hasanah mau lulus, dia harus menjawab 10 soal yang benar, atau poinnya menjadi 33,84. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu file Excel yang akan saya tampilkan di kolom deskripsi. Silahkan di-download nanti ya. Itu cara menghitung peluang dan target ujian SKB teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengikuti ujian SKD, tentu sudah ada gambaran dan teman-teman juga sudah bisa menghitung seperti yang saya tampilkan pada video sebelumnya, cara mengetahui lulus tidaknya SKB tanpa menunggu pengumuman. Teman-teman bisa simak di situ. Cuma memang sayangnya di situ kalau saingannya cukup banyak, tentu memakan waktu untuk mengetahui siapa yang lulus kalau mau ditres, apalagi kalau saingannya sampai ribuan orang. Tetapi teman-teman yang saingannya cuma 5, 10 atau masih puluhan, itu teman-teman bisa mencari tahu apakah teman-teman lulus SKB atau tidak dengan cara mentres sendiri kalau instansinya mengumumkan saingannya teman-teman. Nah, teman-teman, nanti ketika sudah ada pengumuman siapa yang lulus SKB, teman-teman bisa menghitung peluang dan target teman-teman pada saat ujian SKB. Seberapa besar peluang teman-teman untuk bisa lulus dan seberapa target yang harus teman-teman capai dari pesaing teman-teman supaya teman-teman bisa menjadi orang yang lulus pada saat ujian SKB. Sebelum kita masuk ke pembahasan video, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe channel ini sekarang juga dan follow Instagram saya andikasa0110, karena di situ juga saya akan membagi tips-tips yang berkaitan dengan seputar penerimaan CPNS. Langsung pada pembahasan ya. Nah teman-teman, beberapa hari yang lalu pada video saya sebelumnya kita sudah men-tracing salah satu formasi di Pemprov Sulawesi Selatan ya. Meskipun belum pengumuman, kita bisa men-trace nilai dan siapa yang lulus pada formasi ini jika semuanya sudah tes. Tidak ada peserta lain yang belum tes, tetapi karena kemarin kita lihat ini adalah nama-nama yang peserta yang mengikuti ujian pascasangka, dan hasil akhirnya adalah seperti ini. Hasil dari tracing kita di jadwal tesnya dan di lab score, kita menemukan hasil dari lab score YouTube adalah seperti ini ya. Suryaningsi 413, Uswatun Hasanah 348, Vivi Permatasari 322, Jusmawang 358, Ayu Larasati 362. Jadi yang akan mengikuti SKB adalah ini ya, Suryaningsi, lalu peringkat 2-nya adalah Ayu Larasati, dan yang ketiga adalah Uswatun Hasanah. Teman-teman lihat di sini Jusmawang nilainya 358, tetapi dia tidak lulus di TKP, cuma selisih 3 poin karena target TKP, karena target minimal TKP adalah 166, sedangkan Jusmawang 163. Artinya Jusmawang gugur di TKP padahal nilainya lebih tinggi ya. Seperti itu. Ini sangat menyakitkan sebenarnya ya teman-teman, karena nilainya cukup tinggi, kurang 3 poin di TKP, tetapi dinyatakan tidak lulus passing grade. Nah, oke teman-teman, dari ketiga nama ini nanti kalau teman-teman mau mengetahuinya ya, itu secara resmi akan diumumkan pasti oleh instansi masing-masing. Ketika sudah diumumkan oleh instansi masing-masing, teman-teman tinggal masukkan ke dalam file Excel ini ya. Ini nanti saya bagikan di kolom deskripsi, silakan teman-teman download ya. Nah, seperti ini. Suryaningsi tadi nilainya adalah 413. Ayu Larasati nilainya adalah 362. Uswatun Hasanah adalah nilainya 348. Nah, poin di SKD ya, poin SKD-nya adalah karena dia adalah 40%, maka poin SKD-nya sekarang seperti ini. Jadi posisi sementara ya, poin paling tinggi adalah Suryaningsi dengan 33,04, Ayu Larasati 28,96, dan Uswatun Hasanah dengan poin 27,84. Nah, sekarang karena bobot di SKB adalah 60%, berapa selisih jawaban benar yang harus dilakukan oleh masing-masing teman-teman kita ini supaya menjadi
orang yang mendapatkan NIP. Nah, tentunya untuk Suryaningsih, berapapun selisih benar dari dua pesaingnya ini, dia akan menjadi orang yang akan lulus mendapatkan NIP. Tetapi untuk Ayu Larasati dan Uswatun Hasanah tentu harus memiliki target yang jauh lebih besar soal yang benar dijawab. Nah, contoh seperti ini ya, supaya tidak bingung. Nah, untuk Ayu Larasati ya, kita lihat peluangnya untuk lulus di ujian SKB kali ini. Nah, seperti ini. Untuk Ayu Larasati, ketika Suryaningsih menjawab 1 poin benar, ya seperti ini ya, berarti Ayu Larasati berapa soal jawaban benar yang harus dijawab oleh Ayu Larasati untuk bisa mengalahkan Suryaningsih. Karena di sini cuma tiga peserta, berarti ini satu orang saja yang dibutuhkan. Nah, sekarang kalau Ayu Larasati menjawab jawaban soal 2 benar, apakah dia lulus? Ternyata belum lulus, teman-teman. Karena total akhir integrasi masih 30.16, sedangkan Suryaningsih sudah 33.4. Jadi kalau Suryaningsih menjawab 1 soal benar, Ayu Larasati kalau menjawab 3 soal benar, apakah sudah lulus? Masih belum lulus juga, teman-teman. Kalau menjawab 4 soal, masih belum lulus juga, belum menang juga. Kalau dia menjawab 7, ternyata masih belum juga ya. Nah, kita coba bagaimana kalau 8, 33.76 dan 33.64. Artinya Ayu Larasati bisa mengalahkan Suryaningsih kalau si Ayu Larasati selisih 7 soal yang benar. Artinya peluang untuk Ayu Larasati masih ada ketika selisih jawaban soal benar itu berjumlah 7. Jadi kalau Suryaningsih menjawab 2 soal benar, Ayu Larasati wajib menjawab 9 soal benar untuk bisa mengalahkan Suryaningsih. Nah, seperti itu caranya, teman-teman. Memang tidak ada cara lain adalah dengan cara menjawab sebanyak-banyaknya. Paling tidak, teman-teman dengan punya formula ini bisa mengetahui peluangnya. Kalau misalnya di sini ternyata selisihnya harus selisih menjawab 15 soal, memang peluangnya masih tetap ada, tetapi peluangnya tentu lebih kecil, ya, seperti itu. Apalagi kalau misalnya selisih soalnya harus 20 soal benar, itu ya cukup sulit ya, teman-teman. Tetapi jangan menyerah dulu ya. Selama masih ada peluang, terus berjuang ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan Uswatun Hasanah? Uswatun Hasanah ya, misalnya tadi si Suryaningsih menjawab 1 soal benar, Ayu Larasati bisa mengalahkannya jika selisih 7 soal yang benar. Nah, seperti itu. Sedangkan Uswatun Hasanah bisa mengalahkan keduanya ini jika dia menjawab, kita coba 8, kita coba 9, masih belum ya, kita coba 10, 33.84. Nah, seperti ini, teman-teman. Kalau 9, belum ya. Berarti poin yang aman untuk Uswatun Hasanah ya, dia harus menjawab selisih 9 soal dari Suryaningsih ya, dan selisih 2 soal dari Ayu Larasati. Tetapi kalau dia cuma selisih 2 poin dari Ayu Larasati dan tidak selisih 9 soal benar dari Suryaningsih, otomatis gugur. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Ini ya, kalau dia menjawab 10, kalau Suryaningsih menjawab 1 soal benar, berarti poinnya 33.64. Kalau Ayu Larasati menjawab 8 soal benar, berarti poinnya 33.76. Jadi kalau Uswatun Hasanah mau lulus, dia harus menjawab 10 soal yang benar, atau poinnya menjadi 33.84. Seperti itu ya, teman-teman, cara menghitung peluang teman-teman untuk bisa bersaing di
SKB nanti. Memang tidak ada, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada cara lain bagaimana pada saat ujian kita bisa mengetahui Suryaningsih sudah 1 jawaban benar, sudah 2 jawaban benar. Memang tidak mungkin. Tetapi ini adalah gambaran awal persaingan teman-teman. Seberapa keras teman-teman harus berusaha untuk menjadi orang yang akan mendapatkan NIP. Oke, teman-teman, ini akan saya simpan di kolom deskripsi. Kalau ada yang butuh, silakan teman-teman download dan dicoba menghitung. Nanti ketika muncul pengumuman, masukkan saja nilai SKD-nya berapa, dan utak-atik di sini ya, coba di rubah-rubah supaya teman-teman punya gambaran berapa selisih poin yang benar yang saya harus jawab untuk bisa menjadi salah satu orang yang akan mendapatkan NIP. Oke teman-teman, saya doakan teman-teman semoga bisa lulus. Semua yang nonton video ini, yang subscribe di channel ini, saya doakan lulus CPNS tahun ini ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.